Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video ini, Mimin bakalan cerita tentang film yang berjudul Wonder. Yang dimana film ini tuh menceritakan tentang anak laki-laki berumur 10 tahun yang sangat cerdas. Namun, ia memiliki sebuah kekurangan pada wajahnya yang akan menjadi sebuah kekuatan untuknya melawan temannya yang membuli dirinya. Daripada penasaran, yuk langsung saja ke videonya. Enjoy! Anak laki-laki ini bernama Aogi. Aogi adalah anak kecil yang melakukan hal-hal normal seperti anak-anak pada umumnya. Aogi senang bersepeda dan juga bermain. Aogi juga sangat menyukai pelajaran sains loh dan mempunyai cita-cita menjadi seorang astronot. Namun, Aogi terlahir dengan penuh keajaiban. Aogi dilahirkan gak seperti anak pada umumnya. Aogi harus menjalani 27 macam operasi supaya dia bisa melihat dan mendengar tanpa alat bantu. Namun, karena operasi yang banyak itu, wajah Aogi menjadi dalam tanda kutip gak biasa. Saat ini Aogi menginjak kelas 5 SD dan ini adalah tahun dimana Aogi untuk pertama kalinya pergi ke sekolah yang normal setelah 4 tahun menjalani homeschooling. Sebenarnya Aogi ini gak mau bersekolah di luar, mengingat bahwa Aogi adalah anak yang gak biasa. Kemanapun Aogi pergi, orang-orang pasti akan memandangnya dengan aneh. Namun ibunya tetap ingin memasukkan Aogi ke sekolah normal karena ini adalah saat yang tepat untuk Aogi memulai bersosialisasi sebelum terlambat. Suatu pagi Aogi dan ibunya yang bernama Isabel pergi menemui kepala sekolah untuk memberikan Aogi pengenalan sekolah sebelum hari sekolah itu dimulai. Kepala sekolah mengundang 3 murid lain untuk mengantar Aogi berkeliling sekolah. Dengan perasaan minder, Aogi pun dikenalkan dengan 3 siswa yang bernama Jack, Julian, dan Charlotte. Mereka bertiga pun mulai berkeliling sekolah nih, tapi tiba-tiba Julian langsung menanyakan sebab Aogi memiliki wajah seperti itu. Hal tersebut langsung membuat suasana menjadi canggung. Tapi untungnya pertanyaan itu nggak membuat Aogi sedih dan Aogi pun berusaha bersikap tegar. Malam harinya orang tua Aogi bertanya tentang perkenalan sekolah tadi. Ibunya juga berkata, gak apa-apa kok kalau memang Aogi nggak mau pergi ke sekolah umum. Namun di sini Aogi bilang kalau ia akan pergi bersekolah. Karena menurutnya mungkin ini adalah saat yang tepat untuk Aogi bersosialisasi. Pagi harinya, orang tua dan kakaknya yang bernama Olivia bersama-sama mengantarkan Aogi ke sekolah. Beruntungnya, dengan kondisi Aogi yang seperti itu, dia tetap mendapatkan dukungan, semangat, dan juga kasih sayang yang tulus dari keluarganya. Aogi pun mulai berjalan menuju kelasnya. Di sini terlihat Aogi mulai mendapatkan tatapan aneh dari anak-anak yang melihatnya. Bahkan kelas yang lagi ribut tiba-tiba menjadi hening ketika Aogi memasuki kelas. Singkat cerita, pelajaran pun dimulai. Di sini Aogi memperkenalkan dirinya dan Aogi memberitahukan bahwa ia sangat menyukai Star Wars. Kemudian Julian pun bertanya, apakah karakter favorit Aogi adalah Darth Sidious? Mendengar pertanyaan Julian, Aogi tahu kalau itu adalah ejekan buat dia karena karakter itu tuh mempunyai wajah yang bisa dibilang mirip dengannya. Di kantin, semua siswa memandang Aogi dengan aneh. Aogi menjadi anak yang terkucilkan, gak ada yang mau duduk di samping Aogi. Bahkan Julian lagi-lagi mengejek Aogi dengan berkata bahwa cara makan Aogi ini mirip monster di film Star Wars. Wah, parah banget ya Julian. Di pelajaran olahraga, Aogi malah menjadi sasaran tunggal dalam olahraga lempar bola. Bahkan, sepulang sekolah Julian gak berhenti mengejek Aogi. Wah, gila sih, ini benar-benar ngena banget ke hati. Pada malam hari, seperti biasa sambil makan malam, keluarga ini pun membahas bagaimana jalannya hari mereka.
Augie yang gak berniat untuk membahas hari pertamanya di sekolah pun memilih pergi meninggalkan meja makan. Isabel pun menyusul Augie di kamar dan dengan kelembutan seorang ibu, Isabel pun berbicara dengan Augie dari hati ke hati. Di sini, Augie nangis dan bertanya, kenapa dia sangat jelek yang membuat anak-anak di sekolah gak ada yang mau berbicara dengannya. I have to be so ugly. Ibunya pun menghibur Augie untuk menguatkannya, memberikannya semangat dan meyakinkannya bahwa Augie pasti akan mudah menjalani hari ke depannya. Augie ini dikelilingi sama keluarga yang mendukungnya. Isabel berhenti menjadi ilustrator dan pengajar seni ketika Augie lahir. Bahkan semenjak itu Isabel menunda mengerjakan tesisnya, padahal selangkah lagi dia mendapatkan gelar masternya. Tapi di rumah, Isabel masih sering menggambar dan menjadikan Augie sebagai bahan inspirasinya. Olivia, kakaknya Augie, juga mensupport adiknya itu walaupun semenjak kehadiran Augie, perhatian orang tuanya menjadi sedikit untuknya. Tapi Olivia sangat dewasa dalam menerima itu dan memaklumi keadaan keluarganya. Olivia ini sangat dekat dengan neneknya. Tapi sayang, sang nenek udah meninggal dunia. Kehidupan sekolah Olivia pun juga bisa dibilang punya perubahan setelah liburan. Olivia ini termasuk anak yang kuper di sekolahnya. Dia punya teman baik bernama Miranda. Sebagai sahabat, Miranda juga diterima di keluarga Olivia. Namun, ketika hari pertama sekolah dimulai, yang harusnya mereka berdua melepas kangen karena udah lama gak ketemu, Miranda malah berubah dan bersikap dingin. Bahkan perlahan-lahan menjauhi Olivia. Padahal Olivia ini gak tahu sebabnya apa. Namun gak perlu waktu lama, Olivia mendapatkan teman baru bernama Justin. Dan karena Justin, Olivia pun bergabung dengan klub drama sekolah. Sementara itu, Augie telah terbiasa dengan kehidupan sekolahnya, terbiasa dengan tatapan aneh teman-temannya, juga terbiasa dengan bulian teman-temannya. Augie sangat tertarik dengan pelajaran sains, di mana bagi anak-anak lain, pelajaran sains ini adalah pelajaran yang susah. Tapi Augie sangat antusias dengan pelajaran itu dan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gurunya. Pernah suatu hari gurunya mengadakan tes. Melihat Jack yang kesulitan dalam mengerjakan soal tes tersebut, Augie pun memberikannya contekan gratis supaya Jack dapat memperbaiki nilainya. Pada istirahat makan siang, Jack menghampiri Augie yang lagi duduk sendirian. Ia berterima kasih kepada Augie karena udah ngebantuin dia tes sains di kelas tadi. Nilai yang bagus sangat penting buat Jack karena Jack masuk ke sekolah itu dengan beasiswa. Augie pun menawarkan Jack untuk belajar sains pulang sekolah dan Jack pun senang mendengarkan hal tersebut. Mereka pun langsung akrab satu sama lain mulai hari itu. Augie yang pulang sekolah berjalan dengan akrab bersama temannya adalah pemandangan baru untuk Isabel. Melihat Augie yang akhirnya mendapatkan teman, Isabel pun sangat bahagia dan terharu. Jack dan Augie pun sejak saat itu menjadi sahabatan nih. Singkat cerita, tibalah hari Halloween, yang dimana itu merupakan hari favoritnya Augie. Karena di hari itu dia sangat percaya diri berjalan tanpa menundukkan wajahnya. Karena semua orang menggunakan kostum Halloween. Jadi Augie gak perlu menyembunyikan dirinya. Namun, saat hari perayaan Halloween di sekolah, ketika masuk kelas, Augie gak sengaja mendengar percakapan antara Julian dan juga Jack. Jack berkata bahwa dirinya bergaul dengan Augie hanya disuruh oleh kepala sekolah. Bahkan, Jack berkata jika dia punya wajah seperti Augie, dia akan memilih meninggoy saja. Jack gak sadar kalau Augie ternyata ada di sana. Mendengar hal yang menyayat hati seperti itu, Augie pun kecewa dan pergi dari kelasnya. Sementara itu, Isabel dan Olivia lagi quality time nih di rumah, nonton film bareng dan saling curhat satu sama lain. Tapi baru aja Olivia dapat waktu bareng dengan ibunya, Isabel dapat telepon dari sekolah mengabarkan kalau Augie lagi sakit.
Jadi, Isabel pun terpaksa menjemput Augie di sekolah yang membuat Olivia jadi merasa sedih ditinggal sendirian lagi. Augie yang udah di rumah merasa sedih banget dan gak mau keluar rumah untuk merayakan Halloween. Mendengar ibunya yang selalu mengkhawatirkan Augie, Olivia terlihat kesal dan masuk ke kamarnya. Eits, kirain Olivia ini iri sama Augie makanya berdiam diri di kamar. Tapi ternyata dia pergi ke kamar untuk memakai kostum dan mengajak Augie untuk keluar ikut dalam parade Halloween. Augie menolak ajakan tersebut dan meluapkan kemarahan dan kesedihannya pada Olivia. Augie bercerita tentang Jack yang ternyata gak tulus berteman dengannya. Olivia pun bercerita tentang Miranda yang juga berubah menjauhinya setelah liburan. Olivia cuma mau memberitahu Augie bahwa mereka punya persamaan, yaitu sama-sama ditinggal teman baik mereka. Olivia juga bilang ke Augie kalau mereka saat ini hanya punya satu sama lain. Dan sekali lagi, Olivia mengajak Augie untuk bersiap-siap untuk ikut dalam parade Halloween. Dan ya, Olivia pada malam hari itu berhasil membuat Augie lupa dengan omongan Jack tentangnya. Ngomong-ngomong soal Jack, sebenarnya dia adalah anak yang baik kok. Jadi Jack ini pernah menolak untuk datang ke sekolah di hari libur untuk mengenalkan anak baru ke lingkungan sekolah. Tapi ketika ibunya bilang bahwa anak baru itu adalah Augie, Jack pun berubah pikiran. Dan Jack sebenarnya kagum dengan Augie karena Augie itu pinter banget. Bahkan menurut Jack, Augie adalah anak yang paling pintar di sekolahnya. Awalnya Jack berteman dengan Augie memang karena ibunya yang menyuruh. Namun seiring waktu Jack merasa cocok dengan Augie dan menganggap Augie adalah sahabatnya. Namun sayang, semuanya berubah karena Jack berucap gak pantas tentang Augie yang membuat Augie menjadi malas untuk berteman dengan Jack. Karena pertengkaran mereka di kantin sekolah membuat anak-anak lain penasaran tentang yang terjadi di antara mereka, termasuk Summer. Anak ini pun mendekati Augie karena menyadari bahwa teman-temannya suka ngegibah, sehingga dia mendekati Augie karena dia pikir Augie bisa menjadi teman baiknya. Sementara itu, Justin menyuruh Olivia untuk ikut audisi dan mengincar pemeran utama. Justin berpikir peran itu sangat cocok untuk Olivia. Olivia pun memutuskan untuk ikut audisi pergelaran drama yang diadakan sekolahnya. Suasana jadi canggung karena di klub drama itu juga ada Miranda yang merupakan mantan sahabat baiknya yang juga ikut audisi. Beberapa hari berikutnya, hasil audisi diumumkan. Miranda mendapatkan peran utama sedangkan Olivia menjadi cadangan pengganti untuk peran utama. Hubungan Olivia dan Justin pun makin dekat sampai tahap pacaran. Yang belum dibilang Olivia ke Justin adalah bahwa dia bukan anak tunggal. Olivia pun mengajak Justin ke rumahnya dan bertemu dengan Augie. Mereka berkenalan dan suasana langsung cair tanpa ada kecanggungan di antara mereka. Karena Justin, Olivia bisa move on dari masalah pertemanannya dengan Miranda. Nah, ngomong-ngomong soal Miranda, apa ya yang menyebabkan dia begitu kepada Olivia? Padahal dulu di keluarga Olivia, Miranda udah kayak keluarga. Bahkan helm astronot yang selalu dipakai Augie adalah hadiah Natal yang Miranda berikan untuknya. Ternyata Miranda punya masalah keluarga. Ayahnya menikah lagi dan membuat kehidupan dia dan ibunya gak ada warna setelah itu. Ketika liburan musim panas, Miranda pernah bekerja di sebuah perkemahan, jaga-jaga dia keluar dari rumah orang tuanya. Karena itulah setelah masuk sekolah, dia jadi tertutup dengan Olivia supaya Olivia nggak nanyain tentang orang tua dan liburan yang diisi dengan bekerja. Sementara itu di sekolah, Jack bertanya pada Summer, kenapa Augie berhenti bergaul dengannya. Summer yang berjanji kepada Augie untuk gak bilang hal itu kepada Jack, cuma mengingatkan tentang kostum yang Augie pakai saat itu. Dan Jack pun berhasil mengingat ketika dia berkata gak pantas tentang Augie. Ternyata Augie ada di sana dengan kostum hantunya.
Untuk menebus kesalahannya, ketika ada kerja kelompok di pelajaran sains, Jack menolak untuk dipasangkan dengan Julian. Dia lebih memilih tetap berkelompok dengan teman sebangkunya, yaitu Augie. Setelah kelas selesai, Julian berkata, kenapa Jack mau berpasangan dengan anak aneh seperti Augie. Karena udah gak tahan dengan ejekan Julian terhadap Augie, Jack pun memukul Julian dan mereka berkelahi saat itu. Untungnya, Jack gak dikeluarin dari sekolah. Dia hanya diskor selama 2 hari dan beasiswanya gak dicabut sama kepala sekolah. Di lain hari ketika mereka sedang bermain game, Jack meminta maaf atas perkataannya yang gak sengaja didengar oleh Augie. Dan untungnya Augie menerima permintaan maafan Jack dan mereka berdua pun berteman lagi. Sementara itu hari pergelaran drama di sekolah Olivia pun dimulai. Ayah, ibunya dan juga Augie datang ke drama tersebut walaupun Olivia gak bakal main di sana karena ia hanya pemeran pengganti. Di belakang panggung, Justin menghampiri Miranda untuk mengabarkan good luck sebelum pertunjukan. Miranda pun bercerita pada Justin, keluarganya gak ada yang datang untuk menonton dirinya. Ayahnya lagi bulan madu dengan istri barunya, sedangkan ibunya hanya berdiam diri di rumah. Justin pun berkata, tenang aja, keluarga Olivia akan menyoraki Miranda dari bangku penonton. Melihat keluarga Olivia yang hadir di sana, Miranda pun beralasan kalau dia sakit dan gak bisa tampil. Jadi dia memberikan jatah tampilnya kepada Olivia. Pada malam itu, penampilan Olivia pun memukau penonton termasuk orang tuanya. Mereka takjub melihat penampilan Olivia di atas panggung. Karena hal itu, hubungan Miranda dan Olivia pun normal kembali. Di sekolah, Augie dan Jack mengerjakan proyek sainsnya dengan luar biasa. Proyek mereka berhasil mendapatkan pujian dari teman-teman sekolah, bahkan mendapatkan juara 1 loh. Karena hal itu, banyak anak-anak yang ingin berteman dengan Augie. Hal yang membahagiakan untuk Augie tapi enggak buat Julian. Melihat Augie yang mendapatkan teman baru, timbullah rasa iri di hati Julian. Dia pun membuli Augie lebih parah lagi. Bahkan sering menyamakan Augie dengan karakter film horor dan yang lebih parah dia menghapus Augie dari foto bersama teman sekelasnya. Mr. Brown, guru mereka, yang melihat hal tersebut langsung mengusut tuntas hal itu yang berakhir dengan dipanggilnya Julian dan orang tuanya oleh kepala sekolah. Tindakan bullying di sekolah merupakan sesuatu yang gak bisa ditoleransi. Julian mengakui kesalahannya bahwa dirinya lah yang telah membully Augie selama ini. Tapi orang tua Julian terlalu sombong untuk menerima kesalahan anaknya sendiri. Bahkan ibunya ini malah menyalahkan kehadiran Augie di sekolah yang membuat Julian trauma dan mimpi buruk. Lebay banget deh bu. Saking sombongnya dan gak terima anaknya akan diskor selama 2 hari, mereka lebih memilih memindahkan Julian ke sekolah lain. Julian pun nangis karena gak ingin pindah sekolah, tapi semuanya sudah terlambat. Sebelum meninggalkan kantor kepala sekolah, Julian meminta maaf atas apa yang udah dia lakukan. Sementara Julian angkat kaki dari sekolah, teman-teman yang lain termasuk Augie pergi di acara tur sekolah. Augie dan teman-temannya pun have fun pada saat itu dan ikut beragam kegiatan yang diadakan. Pada saat kegiatan nonton bareng, Jack mengajak Augie keluar karena bosan dengan filmnya. Jadi mereka pun keluar melihat sekitar. Ketika mereka sedang buang air kecil, ada sekelompok anak nakal yang ingin mengganggu mereka. Augie pun diejek karena wajahnya. Namun Jack membela habis-habisan Augie yang menyebabkan dia mendapatkan sedikit perlawanan. Namun untungnya di saat yang sama mantan geng Julian mengikuti mereka sehingga Augie dan Jack mendapatkan bantuan. Mereka pun berhasil lolos saat itu. Jack dan Augie berterima kasih kepada mereka. Kemudian salah satu dari mereka berkata bahwa Augie adalah anak yang berani dan mereka saat ini menganggap Augie sebagai teman. Karena ini kali pertama Augie mendapatkan sambutan yang hangat seperti ini, dia menangis.
Kebahagiaan yang sederhana banget untuk Augie karena untuk pertama kali dalam hidupnya dia merasa diterima dan menjadi bagian dari teman-temannya. Perkemahan tadi benar-benar mengubah semangat Augie. Ia udah percaya diri untuk bergaul dan berbaur. Hari-hari pun berlalu dan tibalah saatnya hari kelulusan. Di hari itu, Augie berterima kasih kepada ibunya karena udah memaksanya masuk ke sekolah walaupun Augie kadang kesal dengan keputusan ibunya itu. Tapi tanpa paksaan ibunya, kalau Augie tidak masuk ke sekolah yang normal, Augie tidak akan mendapatkan pengalaman seperti sekarang. Kemudian, kepala sekolah di pidato penutupannya mengumumkan penghargaan tertinggi yang akan diterima oleh seorang siswa. Penghargaan berupa medali kehormatan sebagai apresiasi karena udah menjadi contoh bagi para siswa atau bisa dibilang penghargaan untuk selalu bersikap baik. Kekuatan bukan berasal dari bersikap kuat, tapi dari penggunaan kekuatan di saat yang tepat. Seseorang disebut terkuat kalau kekuatannya memikat banyak orang dari daya tarik yang orang itu miliki. Kepala sekolah pun akhirnya dengan bangga memanggil Augie untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Augie berjalan ke atas panggung dengan kepala tegak. Augie pun membuktikan bahwa sebuah kekurangan yang dimiliki tidak membuat dia harus menyerah sama cobaan hidup. Kesuksesan Augie menginspirasi banyak orang yang gak lepas dari peran dan kesabaran dari seorang ibu, ayah, kakak, dan teman-teman yang ada di sampingnya. Ingat ya, kita tidak boleh membuli kekurangan seseorang. Alangkah baiknya kita mensupport orang tersebut karena kita tidak tahu apa yang ia rasakan dalam hatinya. Oke, sekian video kali ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa tekan like dan share sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang ingin kritik dan saran, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, aku pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.